Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Yuandira dari kelas PKOE dengan NIM 230302501-034. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal dan pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Kedua yaitu pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal, pada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dan sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Selanjutnya, Gagne dan Briggs mengatakan bahwa pendekatan humanistik adalah pengembangan nilai-nilai dan sikap pribadi yang dikehendaki secara sosial dan pemerolehan pengetahuan yang luas tentang sejarah, sastra, dan pengolahan strategi berpikir produktif. Pendekatan sistem bisa dapat dilakukan sehingga peserta didik dapat memilih satu rencana pelajar agar mereka dapat mencurahkan waktu mereka bagi bermacam-macam tujuan belajar atau sejumlah pelajaran yang akan dipelajari, atau jenis-jenis pemecahan masalah dan aktivitas-aktivitas kreatif yang mungkin dilakukan pembatasan praktis dalam pemilihan hal-hal itu mungkin ditentukan oleh keterbatasan. Ketiga yaitu prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai ablon person atau orang sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Keyakinan tersebut telah mengarahkan munculnya sejumlah teknik yang metodologi pembelajaran yang menekankan aspek humanistik pembelajaran. Dalam metodologi semacam itu, pengalaman peserta didik adalah yang terpenting dan perkembangan kepribadian mereka serta penumbuhan perasaan positif dianggap penting dalam pembelajaran mereka. Pendekatan humanistik mengutamakan peranan peserta didik dan berorientasi pada kebutuhan. Menurut pendekatan ini, materi atau bahan ajar harus dilihat sebagai suatu totalitas yang melibatkan orang secara utuh, bukan sekedar sebagai suatu yang intelektual semata-mata. Seperti halnya pendidik. Peserta didik adalah manusia yang mempunyai kebutuhan emosional, spiritual, mampu intelektual. Peserta didik hendaknya dapat membantu dirinya dalam proses belajar mengajar. Peserta didik bukan sekedar menerima ilmu yang pasif. Manusia mempunyai belajar alami.
B. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajar dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. C. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. D. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. E. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. F. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. G. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. H. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. I. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. J. Belajar sosial atau belajar mengenai proses belajar. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran pendidikan dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Pendidik memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Psikologi humanistik memberi perhatian atas pendidik sebagai fasilitator. Berikut ini adalah beberapa cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu A. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. B. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. C. Fasilitator mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. D. Fasilitator mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. E. Fasilitator menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. F. Fasilitator dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. G. Bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperanan sebagai seorang peserta didik yang turun berpartisipasi, seseorang anggota kelompok, dan turun menyatakan pandangan sebagai seorang individu, seperti peserta didik yang lain. H. Fasilitator mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok, perasaan dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik. I. Fasilitator harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. J. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah 1. Merespon perasaan peserta didik. 2. Menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3. Berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. 4. Menghargai peserta didik. 5. Kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6. Menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik atau menjelaskan untuk memantapkan kebutuhan
segera dari peserta didik. 7. Tersenyum pada peserta didik.